Baik, baik abangku, thank you bang. Salam sama ibu ya. Ya Pak Cuma, selamat Oke, malam. malam. Halo saudara Tema. Iya Bang Cuma, selamat malam. Malam, bisa buka kamera bang? Tapi kameraku Bang bisa, tapi apa nanti gak bagus signalnya macet-macet. Nggak apa-apa, santai aja kita. Oke Bang. Siap. Ya, dari Nias bang. Iya selamat malam Bang. Iya malam. Dari Nias abang ini. Akan macet jaringannya Bang. Di sini jauh dari apa ini Bang. Kalau buka kameraku gak dapat ngomongnya jaringannya. Ini sekalinya saya Itu aja ngirim. ya Bang, gak apa-apa kan? Iya, ya sekalinya saya ngirim nomor, ya Allah yang ngirim. Ya. Jangan ganggu dulu. Non-stop ini WA bunyi. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Waalaikumsalam yang barusan chat. Mau syahadat semua kayaknya nih. Udah lebih 10 orang nih tiba-tiba masuk. Ya Allah. WA saya diserbu teman-teman. Mau syahadat semua nih. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Ya, gimana Bang dengan tema saya yang saya sajikan malam ini begitu menarik dan sangat menggairahkan, menggugah hati dan perasaan dan juga keinginan untuk dikaji dan diajarkan kepada halayak banyak bahwa yang menyalib Yesus itu adalah penjahat atau mereka itu adalah pahlawan. Silakan. Ya Allah ya Karim. Apanya Bang? Ini macet juga Bang. Ya Allah ya Putus Karim. jaringan. Iya bang. 10.000 orang nonton WA semua teman-teman. Semuanya coba, gila nggak? 10.000. Manras yang gue. Ya Allah ya Karim. Kalau 10.000 ini semuanya mau syahadat, alhamdulillah. Oke saudara Tema, Tablolo apa tahu Bulolo, posisi di mana bang? Saya di Nias ini Bang, orang Nias ini Bang. Ah, benar kan gue bilang Nias. Masalahnya mata abang dengan mata saya sama. Saya juga mata orang Nias. Ya. Oke, abangku gimana pendapat abang tentang materi ini? Kalau saya Bang hanya ingin mencari pengetahuan aja Bang. Kalau saya kurang paham juga ya ini Bang. Kalau bertanya ya mungkin jangan tersinggung juga kalau ku jawab Bang ya, kayak saya bukan apa namanya itu ada masukan bukan ada masukan ya, menjawab sekedar aja Bang ya. Iya. Nah, jadi Ya gimana? pertanyaan bagaimana pertanyaan Abang ini? Ya, saudara sebagai orang Kristen itu Ya, kan diselamatkan karena ada Yesus mati di atas tiang salib. Betul Bang. Nah, artinya ada yang bekerja di belakang salib, yaitu orang-orang yang berusaha menyalibkan Yesus. Akibat dari mereka berusaha menyalibkan Yesus, maka abang ini diselamatkan. Kan gitu ya? Betul Bang. Nah, pertanyaan saya, yang menyalib Yesus, menangkap Yesus ini, bagi abang penjahat atau pahlawan? Ya, menurut
bukan menurut apa ini, menurut pribadi ini bang ya, menurut pribadi, bukan menurut apa agama ya. Iya. Ya menurut pribadi saya, karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti termasuk iblis ya bang ya? Kalau bunyinya apa iblis ya mungkin beda juga bang, beda iblis dengan pahlawan bang menurut saya. Enggak, iblis lah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Lama. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan bang. Nah itu dia bang, mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal bang. Nah, itu dia. Jadi, apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya kalau iblis ya tetap iblis bang. Berarti dia pahlawan. Kalau pahlawan kan ada dasarnya seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah, kurasa latar belakangnya Pak Bang, abang cuma udah beda. Enggak, kan iblis bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, ya, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih bang, wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah, kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan, Bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar, Bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban. Sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi, Bang. Ini menurut pribadi saya, itu kita bedakan iblis dengan pahlawan. Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan
dibuktikan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia. Mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima, makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Ah, sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh. Memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak, Bang. Tidak. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya, Bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya Kristen bang. Minum dulu abangku, minum dulu bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus berpesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi
dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Betul. Yang mana yang judul ini yang mana? Ketik coba yang mana, Bang? Hancur pesena telo. Hancur. Wish, dari sejak tadi sampai sekarang nggak berhenti-berhenti, teman-teman. Betul-betul lah nih. Gila bener-bener nih. Ya Allah ya Karim. Yang WA sabar ya. Antri yang mau syahadat. Ini 10.000 orang kayaknya mau syahadat semua ini. Wih. Ya siapa yang mau balas ini? Oh siapa yang mau balas ini? Hah? Begitu banyak. Assalamualaikum Mas Juma. 10.000. Waalaikumsalam. 10.000 kawan-kawan WA saya ini. Alamak bisa gundul tangan saya ini. Ya Allah ya Karim. Hancur ini HP. Hancur. Tuh Bang Zuma. Berasap HP ku Bang. Tunggu Bang. Berasap HP ku. Ya Allah ya Karim. Disalin aja salin. Ya disalin. Oke. Oke. Ya, dari sekte mana Bang? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah.